Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis lurus? Terus apa saja yang terdapat di dalam persamaan garis lurus? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas semuanya. Di sini tentunya saya tidak sendiri ya, jadi saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alivia Brilianda Nurfauziah dengan NIM 183100003. Yang kedua ada Faizatul Maghfirah dengan NIM 183100006. Kemudian yang terakhir ada Ita Dwi Nur Agustin dengan NIM 183100008. Pada materi persamaan garis lurus itu sendiri, kita akan membahas sebanyak 6 sub. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yaitu perbandingan antara selisih koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada garis itu. Yang A, persamaan garis lurus bentuk umum. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C. M sama dengan gradien, X dan Y variabel, C sama dengan konstanta. Dapat kita simpulkan, bentuk umum persamaan garis Y sama dengan MX plus C merupakan persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik 0, C. Contoh persamaan garis lurus berbentuk umum. Yang pertama, Y sama dengan 2/3 X ditambah 4. Jadi, persamaan garis lurus yang gradien 2/3 dan melalui titik 0,4. Contoh yang kedua, Y sama dengan 3X plus 2. Persamaan garis lurus yang bergradien 3 dan melalui titik 0,2. Contoh ketiga, Y sama dengan 5X plus min 2. Persamaan garis lurus yang bergradien 5 dan melalui titik 0, min 2. Contoh yang keempat, Y sama dengan 5/7 X ditambah 2. Persamaan garis lurus yang bergradien 5/7 dan melalui titik 0,2. Yang B yaitu persamaan garis Hesse atau persamaan garis normal. Bentuk persamaan garis Hesse yaitu X cos theta ditambah Y sin theta sama dengan N. N merupakan jarak antara titik pangkal koordinat dengan garis tersebut. Theta merupakan sudut antara sumbu positif X atau Y dengan garis yang melalui titik pangkal koordinat. Persamaan garis Hesse atau garis normal, X cos theta ditambah Y sin theta sama dengan N. X cos 45 derajat ditambah Y sin 45 derajat sama dengan 2/2. 1/2 akar 2X ditambah 1/2 akar 2Y sama dengan 2/2. Persamaan garis ini bentuk pada umumnya. Catatan, karena N positif, jarak titik O 0,0 ke garis G, maka suku ketiga selalu negatif. Koefisien X sama dengan cos Y, koefisien Y sama dengan sin Y. Mengingat kedua syarat di atas, maka setiap persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dapat diubah ke persamaan normal Hesse. Contoh soal, tentukan persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan X4 min 7X kuadrat ditambah 20 di titik yang berabsis 2 adalah. Jawab, gradien
garis singgung M sama dengan 4. Gradien garis normal M kuadrat sama dengan min 1/2. Garis normal gradien M kuadrat sama dengan min 1/2 melalui titik A 2,8. Y min Y1 sama dengan M kuadrat X min X1. Y min 8 sama dengan min 1/2 X min 2 dikali 4. 4Y min 32 sama dengan min X plus 2. X plus 4Y sama dengan 34. Jadi persamaan garis normalnya adalah X plus 4Y sama dengan 34. Selanjutnya, pada sub ketiga, kita akan membahas tentang garis lurus melalui titik asal O 0,0. Persamaan garis lurus melalui titik O 0,0 adalah Y sama dengan MX. Untuk contoh soal dan pembahasannya bisa dilihat pada slide berikut ini. Untuk sub keempat, kita akan membahas tentang persamaan garis melalui titik P, X1, Y1 dengan gradien M. Bentuk umum dari persamaan garis melalui titik P, X1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y sama dengan titik pada garis Y, X sama dengan titik pada garis X, dan M adalah gradien. Selanjutnya, di sini kita akan membuktikan bahwa persamaan garis melalui titik P, X1, Y1 dengan gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang pertama, kita substitusikan titik X1, Y1 ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C untuk memperoleh nilai C. Jadi, Y sama dengan MX plus C, kita masukkan X1 dan Y1, maka menjadi Y1 sama dengan M kali X1 plus C, maka diperoleh C sama dengan Y1 min M kali X1. Kemudian yang kedua, kita substitusikan nilai C ke persamaan Y sama dengan MX plus C, maka Y sama dengan MX plus C. Karena kita sudah menemukan nilai C, kita tinggal masukkan, maka rumusnya menjadi Y sama dengan MX plus Y1 min M kali X1. Kemudian kita benda ruas, kita samakan menjadi Y min Y1 sama dengan MX min M kali X1. Kemudian kita gabungkan karena ada nilai X di depan M, maka rumusnya menjadi Y min Y1 sama dengan M kali dalam kurung X min X1. Maka terbukti persamaan garis melalui titik P, X1, Y1 dengan gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Untuk contoh soal dan pembahasannya bisa dilihat pada slide berikut ini. Untuk poin selanjutnya yaitu persamaan garis melalui dua titik. Bentuk umum dari persamaan garis melalui dua titik ini yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gambar grafik dari persamaan garis melalui dua titik bisa dilihat sendiri pada gambar, contohnya seperti itu ya. Untuk selanjutnya masuk bab penyelesaian persamaan garis melalui dua titik. Jadi ini penyelesaiannya ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan gradien, yang kedua itu tanpa menggunakan gradien.
Perbedaannya ini terletak hanya pada gradiennya saja. Untuk yang menggunakan gradien itu, langkah pertamanya kita harus mencari nilai gradien terlebih dahulu, lalu disubstitusikan ke dalam rumus umum. Untuk yang tanpa menggunakan gradien, berarti tanpa mencari gradien dan langsung menggunakan rumus umum. Jadi rumus umumnya kembali yang pertama tadi. Kalau yang menggunakan gradien itu rumus umumnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Untuk slide selanjutnya kita langsung memasuki contoh soal. Jadi untuk lebih mempermudah memahaminya, tentukan persamaan garis Z yang melalui titik 4,5 dan min 5,3. Jadi dari soal ini sudah dapat dibedakan, yaitu terdapat dua titik A dan titik B. Untuk 4,5 itu bisa kita misalkan sebagai X1 dan Y1, dan yang min 5,3 itu berarti X2 dan Y2. Untuk di slide sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan, untuk penyelesaiannya itu terdapat dua cara, yaitu menggunakan dua gradien dan tanpa menggunakan gradien. Jadi untuk penyelesaian contoh soal ini nanti kita gunakan kedua-keduanya. Yang pertama langsung saja kita gunakan yang tanpa mencari gradien. Jadi rumusnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi langsung kita masukkan saja nilai-nilainya tadi yang titik A dan titik B, sehingga menjadi Y min 5 per min 2 sama dengan X min 4 per min 9. Dari sini langsung kita kalikan silang saja, menjadi min 9 dalam kurung Y min 5 sama dengan min 2 dalam kurung X min 4. Kita kalikan saja seperti biasanya, menjadi 2X min 9Y plus 37. Nah itu sebelumnya tadi kan kita sudah pindah ruaskan ke kiri semua, jadi yang sebelah kanan itu menjadi 0. Nah selanjutnya itu bisa kita sederhanakan lagi, jadinya dibagi 9, terus hasilnya menjadi 2/9X min Y plus 37/9. Nah di sini kita hanya mencari nilai Y, jadi nilai Y kita taruh di sebelah kiri dan lainnya itu kita pindahkan ke ruas sebelah kanan lagi. Jadinya Y sama dengan 2/9X plus 37/9. Untuk selanjutnya yaitu cara kedua menggunakan gradien. Di sini terdapat dua langkah. Untuk langkah yang pertama kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita masukkan ke dalam rumus. Untuk mencari gradiennya sendiri kita gunakan Y1 min Y2 per X1 min X2. Kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui tadi dan menghasilkan nilai gradien M sama dengan 2/9. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Persamaan garis melalui titik 4,5 dan bergradien 2/9. Rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah kita langsung masukkan saja titik-titiknya 4,5 atau X1 Y1 itu ke dalam rumus, lalu gradiennya juga kita masukkan. Selanjutnya itu tinggal dikalikan saja, menjadi Y min 5 sama dengan 2/9X min 8/9. Nah itu kan sudah ada kan ya di layar HP kalian masing-masing. Jadi di sebelah kiri itu kita hanya memerlukan Y. Jadi yang negatif 5 itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi itu Y sama dengan 2/9X
min 8/9 plus 5. Selanjutnya kita samakan penyebutnya menjadi 9 semuanya, jadi hasil akhirnya itu Y sama dengan 2/9X min 37/9. Jadi dari kedua cara tersebut sudah bisa ditarik kesimpulan kan, hasil dari kedua cara tersebut tetap sama, cuma langkah-langkahnya saja yang membedakan. Untuk poin yang terakhir yaitu syarat 3 buah titik terletak pada sebuah garis lurus. Jadi bisa dilihat pada gambar, terdapat grafik. Di situ kan ada 3 titik yang ada garis birunya itu ya. Yang pertama titik A, B, dan C. Jadi syarat-syaratnya kita lihat pada slide selanjutnya. Bisa dilihat di slide itu kan ada AX-1, Y1 dan BX2, Y2. Jadi kita cari Y1 nya itu sama dengan AX1 plus B, Y2 nya itu AX2 plus B. Jadi pada langkah pertama ini kita hanya mengambil yang titik pertama dan titik kedua, kita eliminasi dan menghasilkan Y1 min Y2 sama dengan AX1 min X2. Nah hasil dari eliminasi langkah pertama itu menghasilkan persamaan pertama. Terus yang kedua kita ambil titik yang pertama dan titik yang ketiga. Yang pertama itu sama dengan yang atas tadi, Y1 sama dengan AX1 plus B. Untuk yang titik ketiga itu Y3 sama dengan AX3 plus B. Nah sama, ini juga sama, kita eliminasi dan menghasilkan Y1 min Y3 sama dengan AX1 plus X3. Nah dari langkah kedua ini kita menghasilkan persamaan yang kedua. Jadi untuk persamaan pertama tadi kita bagi dengan persamaan kedua. Kita tulis saja, langsung masukkan nilai-nilainya tadi, menghasilkan tangen alfa sama dengan tangen beta. Jadi untuk syarat titik ABC terletak pada satu garis lurus, yaitu alfa sama dengan beta. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang kurang paham untuk materi-materinya, bisa langsung kontak yang tertera di akhir slide nanti, atau bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya ini ada contoh-contoh soal latihan, bisa dikerjakan sendiri untuk lebih menguasai materi ini.